Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim masih bisa ketemu kalian di pelajaran fisika meskipun masih online ya. Semoga di bulan Januari nanti kita sudah bisa bertemu di offline atau di sekolah. Dan semoga kita masih terus diberi kesehatan sampai lulus nanti. Insyaallah amin. Hari ini kita akan membahas materi yang baru yaitu tentang gerak melingkar. Tetapi gerak melingkar ini sebenarnya ada di materi akhir semester ya. Bapak tukar dengan materi yang sebelumnya karena di gerak melingkar ini menurut Bapak itu masih berhubungan dengan gerak lurus yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi masih ada hubungannya sehingga masih bisa masuk ke dalam masih bisa melanjutkan ya, masih masuk ke dalam kalau kita lanjutin dari gerak lurus ke gerak melingkar. Karena setelah ini kita akan membahas materi tentang gaya dan itu merupakan materi yang cukup baru dan sebenarnya akan berhubungan dengan gerak lurus juga tapi tidak terlalu banyak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Nah, di gerak melingkar ini tujuan nanti kalian belajar bergerak melingkar atau gerak melingkar ini itu yaitu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju yang konstan. Jadi pada materi hari ini atau pada pembahasan tentang gerak melingkar ini hanya terbatas pada gerak melingkar dengan laju konstan atau disebut juga dengan gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Jadi cukup sampai di sini saja bahasan kita yang lebih banyaknya gitu ya. Nanti ada sedikit saya tambahkan dengan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, tetapi di sini hanya sebagai materi tambahan saja. Nah, untuk ujian atau untuk ulangan nanti hanya sampai di gerak melingkar beraturannya saja, bukan nggak sampai ke gerak melingkar berubah beraturan ya, karena ini hanya materi tambahan. Kalian harus tahu, tetapi nanti tidak akan saya masukkan ke dalam soal-soal ujian. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang gerak melingkar, kita ingat-ingat dulu konsep yang sudah kita pelajari sebagai syarat atau prasyarat di kita untuk mempelajari gerak melingkar nanti. Karena di gerak melingkar sebenarnya kita akan mempelajari atau kita akan menemui konsep-konsep yang sama, yaitu kecepatan, kelajuan, percepatan, jarak perpindahan dan waktu tempuh yang sudah kita pelajari di gerak lurus atau di pertemuan sebelumnya. Nah, kita ingat-ingat lagi yaitu tentang konsep mengenai kecepatan. Di mana kecepatan itu dilihat dari dua indikator. Yang pertama adalah nilai atau besarnya perpindahan setiap waktu. Oke. Kemudian yang kedua indikatornya adalah adanya arah perpindahannya. Kenapa? Karena kalau kalian masih ingat kecepatan itu merupakan besaran vektor, di mana vektor itu harus punya besar atau punya nilai dan punya arah. Oke. Jadi ada dua, besar dan arah. Sedangkan kalau kelajuan hanya besarnya saja, besar lintasan atau nilai lintasan yang ditempuh setiap waktu. Kemudian ada percepatan. Percepatan karena merupakan besaran vektor juga, maka dia juga punya dua indikator. Yang pertama adalah perubahan nilai atau besar kecepatan. Oke, yang kedua adalah perubahan arah.
dari kecepatan. Nah, berarti kalau sebuah benda mengalami percepatan, itu bisa jadi nilainya yang berubah, nilai kecepatannya yang berubah, atau cuman arahnya saja yang berubah, atau justru dua-duanya, udah menilainya berubah, arahnya juga berubah. Jadi ini bisa salah satunya atau bisa dua-duanya. Jarak merupakan total lintasan yang ditempuh. Total lintasan yang ditempuh. Nanti kalau di pertemuan sebelumnya di gerak lurus berarti total lintasannya kita lihat dari besar perpindahan atau besar lintasan pada garis yang lurus. Nanti di gerak melingkar ini jarak atau total lintasan yang kita tempuh itu bentuknya merupakan busur dari lingkaran atau nanti disebutnya keliling lingkaran. Perpindahan itu adalah besar perpindahan atau besar pergeseran posisi dari titik awal ke titik akhir. Ke titik akhir. Sedangkan waktu tempuh adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk berpindah posisi. Jadi kita sebelum mempelajari tentang gerak melingkar harus paham dulu bahwa kecepatan itu merupakan besaran vektor, itu selalu punya besar dan selalu punya arah, di mana besar dan arahnya merupakan perpindahan setiap waktu. Kelajuan itu cuma lihat besarnya saja, kemudian percepatan itu dilihat dari perubahan nilai atau besar kecepatan atau perubahan arahnya atau juga dua-duanya. Jarak merupakan total lintasan yang ditempuh, perpindahan merupakan besar pergeseran posisi dari titik awal ke titik akhir. Oh ya, dan arahnya ya, sorry, perpindahan karena besaran vektor, ini juga dia punya arah pergeserannya. Sorry, arah pergeseran. Karena perpindahan merupakan besaran vektor, jadi tidak hanya besar, tetapi arahnya juga harus kita perhatikan. Kemudian waktu tempuh adalah banyak waktu yang diperlukan untuk berpindah posisi. Itu yang sudah kita pelajari di gerak lurus. Semuanya dalam yang sudah kita pelajari itu dalam konteks geraknya masih lurus lintasannya. Nah, kemudian kita masuk ke gerak melingkar. Di mana gerak melingkar dalam pembahasan ini hanya terbatas di gerak melingkar beraturan atau GMB. Nah, GMB merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan itu berupa lintasan yang melingkar dengan besar kecepatan yang tetap. Di sini besar kecepatannya adalah kecepatan yang nanti kita akan pelajari, kecepatan sudut. Nah, di sini juga nanti kita akan punya kecepatan linear. Linear atau linier sebenarnya, linier. Sorry. Jadi nanti ada besar nilainya, nilai kecepatannya atau besar kecepatannya itu selalu tetap dan lintasannya berupa lingkaran atau yang menempuh lintasan berupa lingkaran dan besar kecepatannya itu tetap. Ingat ya di sini besar kecepatannya yang tetap. Nah, ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan atau GMB adalah yang pertama, ya pasti lintasannya berupa lingkaran karena namanya juga gerak melingkar, ya berarti lintasannya juga lingkaran. Kemudian besar kelajuan linearnya tetap. Nanti kita akan pelajari kelajuan linear atau kecepatan linear itu apa. Kemudian yang ketiga adalah besar kecepatan sudutnya tetap. Nanti juga kita pelajari apa itu kecepatan sudut. Dan yang terakhir adalah besar percepatan sentripetalnya juga tetap. Nanti juga kita akan pelajari percepatan sentripetal itu apa. Jadi selain lintasannya berupa lingkaran,
kelajuan linear, kelajuan sudut, atau kecepatan linear, kecepatan sudut, dan percepatan sentripetalnya itu selalu tetap besarnya ya. Besarnya itu selalu tetap. Ini ciri-ciri untuk gerak melingkar beraturan. Nanti di gerak melingkar berubah beraturan, nilai besar kelajuan, besar kecepatan, dan besar percepatan ini juga akan berubah. Jadi lintasannya cuma lingkaran doang, tetapi tiga syarat yang lainnya atau tiga ciri-ciri yang lainnya juga ikut berubah. Tetapi untuk gerak melingkar beraturan, cukup sampai gerak melingkar beraturan, maka ciri-ciri dari tiga yang lainnya ini, kecepatan linear, kecepatan sudut, dan percepatannya itu selalu tetap. Nah, selanjutnya kita akan pelajari besaran-besaran apa saja yang muncul pada gerak melingkar beraturan. Pada pertemuan sebelumnya kita pahami bahwa ketika benda bergerak lurus atau di lintasan lurus gitu ya, terus kita menghitung waktu, maka ketika dia berpindah dari posisi satu ke posisi yang lainnya, posisi awal ke posisi akhir maksudnya, maka dia akan membutuhkan waktu tempuh. Disebutnya juga waktu tempuh ya, membutuhkan selang waktu tertentu untuk bisa berpindah dari posisi satu ke posisi yang lainnya, atau di konsep prasyarat disebutnya adalah waktu tempuh. Sedangkan kalau di gerak melingkar, karena gerakannya melingkar, maka kalian perhatikan di gambar lingkaran sebelah kanan, itu ada partikel warna hijau. Maka ketika dia bergerak melingkar gitu ya, si partikel tersebut bergerak, dia akan kembali lagi ke posisi yang semula, ke titik yang awal. Dia mulai dari atas gitu ya, bergerak searah jarum jam, kemudian kembali lagi pada titik yang sama atau pada titik yang sama ketika dia memulai atau pada titik awalnya. Nah, ketika kita hitung waktunya, kita hitung waktunya untuk satu kali lingkaran gitu ya. Kemudian dia bergerak lagi 2 kali lingkaran atau 2 kali berputar. Terus bergerak lagi itu 3 kali putaran gitu ya. Nah, itu kan pasti membutuhkan waktu tuh. Nah, selama kita masih pegang stopwatch atau kita mau mengukur, maka waktu untuk bergerak berapa lingkarannya gitu ya, atau bergerak berapa lingkarannya, kemudian berapa banyak lingkarannya juga harus kita hitung, atau berapa kali dia berputar itu juga harus kita hitung. Tetapi untuk satu kali lingkaran gitu ya, satu kali dia bergerak berputar secara penuh, terus dia membutuhkan waktu tertentu, maka besarannya bukan dinamakan waktu lagi, tetapi saya namakan atau dinamakan sebagai periode. Kenapa periode? Kayak namanya juga periode berarti ada cycle, ada siklus. Dia balik lagi ke tempat awal, balik lagi dan selalu balik lagi gitu ya. Makanya disebutnya adalah periode. Di mana periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melingkar penuh satu putaran atau melingkar satu putaran penuh. Kenapa harus penuh? Karena supaya dia balik lagi ke titik yang awal. Kalau tidak penuh lingkarannya atau bergerak melingkarnya, maka dia tidak kembali ke titik awal. Itu disebutnya bukan periode tapi waktu biasa. Tapi kalau periode itu syaratnya adalah waktu yang dia bendanya bergerak melingkar satu lingkaran penuh. Di mana untuk mencari periode didapatkan dari persamaan T besar tandanya periode adalah waktu yang kita ukur menggunakan stopwatch atau waktu tempuhnya dibagi dengan banyaknya dia berputar. Contohnya tadi saya dapatkan bahwa si benda T-nya ini 3 kali muter dan ternyata ketika saya lihat waktunya sekitar 3 sorry sekitar 9 detik gitu ya. Untuk menempuh 3 kali putaran itu waktunya sekitar 9 detik. Berarti di sini T-nya sama dengan 9 sekon, kemudian banyaknya putarannya adalah 3 kali putaran. Sehingga periodenya bisa kita cari dari 9 dibagi dengan 3. Maka sama dengan 3 sekon. Artinya setiap kali dia melingkar atau bergerak melingkar satu putaran, dia membutuhkan waktu sekitar 3 detik. Kalau dia 3 kali lingkaran, ya tinggal dikaliin aja. Berarti membutuhkan waktu sekitar 9 detik.
Nah, kemudian kita kenal juga besaran yang lainnya yang yaitu adalah frekuensi. Nah, bedanya dengan periode, kalau periode itu banyaknya waktu atau waktu yang diperlukan untuk bergerak satu lingkaran penuh, sedangkan kalau frekuensi itu adalah menghitung banyaknya putaran yang bisa dilakukan dalam waktu 1 detik, gitu ya. Jadi kebalikannya dari periode, itu kalau di frekuensi justru menghitung banyaknya putaran, bukan menghitung waktunya, tetapi menghitung banyaknya putaran setiap detik yang bisa dilakukan setiap detik. Di mana frekuensi bisa didapatkan dari persamaan, ya karena frekuensi merupakan kebalikannya periode, ya persamaannya juga dibalik tinggal. Di mana kalau periode itu waktu dibagi dengan banyak putaran, sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya putaran dibagi dengan total waktu, dibagi dengan waktu. Masih sama. Di mana kalau pada contoh yang di atas, dia bergerak 3 kali berputar, 3 kali putaran, waktunya yang dibutuhkan sekitar 9 detik. Berarti kita ambil frekuensinya, banyaknya adalah 3 putaran, gitu ya. Waktunya 9 detik. Berarti frekuensinya sama dengan 1/3 Hz atau sekitar 0,333 Hz gitu ya. Satuannya adalah Hertz. Ini adalah satuan dari frekuensi. Nah, kalau kalian lihat antara periode dengan frekuensi itu satuannya tinggal dibalik saja gitu ya. Berarti antara periode dengan frekuensi itu saling berhubungan. Dimana kalau saya punya T sama dengan T periode sama dengan waktu dibagi dengan banyaknya putaran, dan frekuensi sama dengan banyaknya putaran dibagi dengan waktu. Nah, berarti kalau saya mau dari persamaan frekuensi ini, maka N akan sama dengan frekuensi dikali dengan T. Lalu saya substitusikan ke persamaan periode. Maka T-nya, saya tuliskan di bawah ya. Maka T-nya akan sama dengan T kecil di atas F dikali dengan T. Nah, T-nya saling menghabiskan, pembagian hasilnya 1 dibagi dengan frekuensi. Sehingga hubungan antara periode dengan frekuensi adalah periode sama dengan 1/frekuensi atau 1 dibagi dengan frekuensinya. Contoh, misalkan sebuah benda berputar sekitar 120 rotation per menit. Ini berarti RPM itu berarti rotation per menit. Berarti dia bergerak 120 putaran per detik. Per menit. Nah, yang ditanya adalah besar frekuensinya berapa katanya. Nah, rotation per minute ini harus kita ubah karena frekuensi itu adalah banyaknya putaran setiap detik. Nah, berarti yang banyaknya putaran sekitar 120 gitu ya. Dibagi dengan detiknya sekitar 60. 60. Berarti frekuensinya sekitar 2 Hz. Kemudian soal yang kedua, nah ini di sini ada kecepatan sudut. Nah, ini saya lewat dulu ya karena di sini ada konsep kecepatan sudut karena belum saya jelaskan. Jadi contoh soal yang kedua ini saya lewat dulu. Kita lanjutkan ke posisi besaran berikutnya yaitu adalah posisi sudut. Nah, kalau digerak lurus, posisinya itu bisa kita gambarkan melalui diagram Kartesius X dan Y, atau kita ambil saja posisinya dari titik A ke titik B, gitu ya. Kalau bergerak lurus gitu. Nah, tetapi kalau digerak melingkar gitu ya, posisi A dan posisi B-nya, saya tuliskan di sini, ini posisi A, pas awal bergerak, terus posisi B. Nah, ketika dia bergerak dari posisi A ke posisi B, ternyata dari seluruh bagian lingkaran ini, dia membentuk atau dia mengalami perubahan sudut nih. Jadi dari titik A, ketika dia bergerak ke titik B, maka dia akan menempuh sejarak atau
menempuh apa namanya, menempuh seberapa lingkaran gitu ya, yang dinyatakan dengan besar sudut yang dia tempuh. Sehingga ada yang namanya disebut juga sebagai posisi sudut, yaitu besar sudut yang terbentuk saat bergerak sepanjang busur lingkaran S, ini busur lingkarannya adalah S, sepanjang S nih, sepanjang dari sini ke sini kan busur lingkaran gitu ya. Disebutnya adalah S dan berjarak R. R itu adalah jari-jari dari sumbu putarnya. Sehingga bisa kita katakan ketika partikel merah ini bergerak sejauh S gitu ya, dia akan memiliki posisi sudut sebesar theta. Atau dia telah menempuh sudut sebesar theta. Misalkan tetanya sini 60 derajat gitu ya. Berarti untuk bergerak dari A ke B, dia menempuh jarak sekitar 60 derajat. Atau menempuh jarak, boleh juga menempuh jarak sejauh S. Oleh karena itu theta itu sama dengan busur lingkarannya dibagi dengan jari-jari atau dibagi dengan R. Di mana satu putaran adalah 360 derajat, atau kalau kita ambil satu pi itu adalah 180 derajat, maka besarnya satu putaran adalah 2 kali pi, begitu ya. Maka besar 2 pi theta itu dengan besarnya theta atau besarnya posisi sudut sebesar 2 pi radian karena satuannya adalah radian, itu akan sama dengan 360 derajat. Nah, karena di sini masih pakai 2 pi, kalau kita ubah pi-nya itu menjadi 3,14, gitu ya. Pi itu boleh pakai sudut yaitu 180 derajat atau boleh pakai angka 3,14 atau pakai pakai pecahan gitu ya 22/7 boleh. Nah, kalau kita ubah tetanya pi-nya jadi 22/7 atau 3,14, maka dapatkan bahwa 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian atau 360 derajat sama dengan 2 dikali 22/7 radian. Gitu ya. Berarti kalau saya ambil di sini di ruas sebelah kanannya itu mau jadi 1 gitu ya, maka saya dapatkan bahwa 360 dikali 7 dibagi 2 dikali 22 atau 44 sama dengan 1 radian. Sehingga saya dapatkan bahwa 1 radian itu nilainya adalah sekitar 57,3 derajat. Atau 1 radian itu menempuh sudut sekitar 57,3 derajat. Ini sekitar ya, karena komanya masih panjang di belakang. Jadi untuk menentukan satuan sudut radian, itu boleh dicantumkan pi-nya, atau pi-nya mau kita ubah jadi 3,14 atau 22/7 juga boleh. Kalau mau pakai pi, maka kita kalau mau nggak ribet, maka kita cantumkan aja pi-nya. Pi-nya itu berupa sudut berarti kalau ada pi-nya, berarti 180 derajat. Tapi kalau mau jadiin angka, benar-benar angka gitu ya, jadi 1 radian atau berapa radian, misalkan 10 radian gitu ya, maka kita ubah si pi-nya ini menjadi pecahan 22/7 atau desimal 3,14. Terserah pakai yang mana. Tetapi Bapak lebih memilih atau Bapak lebih enaknya pakainya adalah pakai sudut, yaitu yang masih pakai pi. Pi-nya masih ada. Biar nggak ribet. Oke, contoh soal. Sebuah roda memiliki garis tengah. Garis tengah itu berarti jari-jari ya. R sama dengan 4 cm. Berputar melalui 12 putaran. Berarti 12 putaran ini adalah banyaknya putarannya sama dengan 12 kali. Nah, yang ditanya adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah titik terletak pada tepi roda adalah berarti kalau misalkan ini ya tepi roda sebuah titik, misalkan titik A, gitu ya. Dia bergerak itu mengelilingi lingkaran gitu ya selama 12 kali. Sampai 12 kali gitu. Berarti 1, 2, 3, 4 dengan jari-jari
adalah 4 cm. Yang ditanya adalah jaraknya yang ditempuh. Jarak yang ditempuh itu berarti carinya adalah S. Ingat bahwa jarak adalah S. Di pertemuan mengenai jarak lurus, jarak adalah S. Maka yang ditanyakan adalah S-nya berapa. Nah, ketika kita mau mencari S, berarti kan S itu adalah busur lingkarannya ini nih ya. Busur lingkarannya gitu ya. Nah, busur lingkaran itu kan sama aja kalau kita ambil di sini berarti satu keliling lingkaran. Sehingga satu kali putaran itu sama dengan satu kali keliling lingkaran. Gitu ya. Nah, di mana keliling lingkaran itu dicari dari 2pi dikali dengan jari. Sehingga jarak yang ditempuh S, oke, dari persamaan theta sama dengan S dibagi dengan R, maka kita dapatkan bahwa S akan sama dengan theta dikali dengan R. Nah, masalahnya ini kan nggak cuma satu kali putaran aja, ada 12 kali putaran. Berarti di sini tetanya kan berarti 2pi nih. 2pi itu berarti 300, karena dia berputar satu putaran penuh, maka dia bergeraknya sama dengan 360 derajat gitu ya. Maka kita dapatkan bahwa tetanya ini sampai 12 kali, berarti dikali dengan banyaknya putaran nih. Kenapa? Karena dia berputar sampai 12 kali putaran penuh. Sehingga N-nya atau banyaknya putarannya juga harus kita hitung. Maka S sama dengan N dikali dengan tetanya saya ganti jadi 2pi gitu ya. N dikali 2pi dikali dengan jari. Nah, 2pi R ini kan berarti sama dengan keliling lingkaran. Atau banyaknya ini dikali dengan besarnya keliling lingkaran. Maka S-nya akan jadi 12 dikali dengan 2pi. Nah, R-nya 4 cm. Berarti sekitar 24 dikali 4, 96 ya? Iya. 96 pi cm. Berarti jarak yang ditempuh oleh sebuah roda tadi itu sekitar 96 pi cm. Pi-nya boleh kalian ubah kalau mau dijadikan angka gitu ya. Maka pi-nya kalian boleh ubah jadi 3,14 atau pakai 22/7 juga boleh biar dapat angka pastinya gitu ya. Oh ya, tetapi karena di sini masih dalam bentuk sentimeter belum satuan internasional, maka harus kita ubah menjadi satuan meter, di mana sentimeter ke meter itu naik 2 angka atau sekitar 0,96 pi meter. Nah, kalau ada soal seperti ini cukup sampai di sini saja boleh. Tetapi kalau pilihan ganda angkanya pakai koma-koma dan tidak ada pi-nya, maka mau tidak mau kalian harus buka pi-nya jadi 3,14 atau 22/7 lalu kalian kalikan dengan 0,96. Tapi kalau misalkan soalnya bentuknya esai dan saya buat, kalau sampai di sini saja jaraknya itu sudah cukup. Ada pi-nya udah cukup. Mewakili. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak. Iya. Kan di situ tuh dimasukin ke rumus itu ada N-nya kan, banyaknya. Kan itu karena 12 putaran. Kalau misalkan gak 12 putaran, gak usah dimasukin gitu, Pak. Atau gimana? Boleh, kalau nggak 12 putaran, N-nya masih dimasukin juga boleh. Tinggal masukin aja N-nya berapa. Misalkan 1 kali putaran, ya berarti tinggal masukin N-nya sama dengan 1. Oh, tetap gitu, berapapun itu. Iya, jadi lebih enak N-nya itu tetap kita masukin ke rumus aja ya. Nanti N-nya tinggal dicari aja. Misalkan 1/4 kali putaran gitu ya, cuman 90 derajat misalkan di sini ya. Cuman dari titik ini ke titik awal. Berarti kan 1/4 kali putaran ya. Ya udah N-nya masukin 1/4. Oh iya Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Tidak ada Pak. Oke, kita lanjutkan ke besaran berikutnya, yaitu kecepatan sudut.
Nanti diingetin Bapak untuk ambil soal yang di sebelumnya ya. Karena di kelas sebelumnya Bapak lupa untuk ambil contoh soal yang di slide sebelumnya. Nah, beda kecepatan. Kita masuk ke dalam besaran yang lainnya, yaitu adalah besaran mengenai kecepatan. Kalau di gerak lurus, itu kita dapatkan perpindahan atau jarak ya, delta S, atau kita ambilnya adalah S-nya saja. Lalu kita ukur waktunya, maka kita dapatkan kecepatan gitu ya, atau kelajuan gitu, V-nya saja. Yaitu besarnya perpindahan atau besarnya jarak yang ditempuh setiap waktu. Itu adalah besarnya perpindahan setiap waktu gitu ya. Atau besarnya jarak yang ditempuh, totalitas yang ditempuh setiap waktu. Nah, karena di gerak melingkar jaraknya atau posisinya bisa kita nyatakan dalam bentuk sudut, maka kecepatan juga bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lain, yaitu adalah kecepatan sudut, yaitu perubahan sudut yang ditempuh setiap satuan waktu. Bedanya kan kalau di gerak lurus itu kalau pakainya delta S berarti perubahan posisi yang ditempuh setiap waktu atau perubahan total lintasan yang ditempuh itu setiap waktu. Tapi kalau di gerak melingkar, selain kita punya V gitu ya, karena jangan lupa karena V-nya di sini tidak hilang gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di slide 2 slide berikutnya. V-nya ini masih ada sebenarnya. Tetapi bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lain sih kecepatan ini kalau kita ambil jaraknya atau posisinya dalam bentuk sudut. Jadi nanti di gerak melingkar ada dua tolak ukur, yaitu yang pertama adalah secara jarak, pakainya jarak gitu ya. Pakainya S, maka kecepatan V-nya masih ada, dan juga pakainya adalah sudut, maka di sini dapatnya adalah omega. Nah, ini disebutnya adalah atau dibacanya adalah omega. Di mana kecepatan sudut itu kalau kita menyatakan jarak dalam bentuk sudut, berarti perubahan sudut yang ditempuh setiap satuan waktu. Untuk mencari omega hampir sama, yaitu adalah jaraknya atau perubahan posisinya dibagi dengan waktu, sama dengan persamaan kecepatan, yaitu adalah perubahan posisi setiap satuan waktu. Ini juga sama, perubahan posisi dalam bentuk sudut dibagi satuan waktu. Nah, dalam satu putaran, sudut yang ditempuh kan sekitar 360 derajat atau sekitar 2 pi. Dan waktu yang ditempuh untuk bergerak satu lingkaran penuh, kalau kalian masih ingat di slide sebelumnya, itu besaran yang pertama kali kita kenal di gerak melingkar, yaitu adalah periode waktu yang ditempuh untuk bergerak satu lingkaran penuh. Sehingga tetanya bisa saya ubah jadi 2 pi, dan waktunya T-nya bisa saya ubah jadi periode. Maka persamaan omega sama dengan theta dibagi dengan T, sama dengan omega dibagi dengan 2 pi. Ini saya tuliskan dulu ya. Theta dibagi dengan T. Theta-nya saya ganti jadi 2 pi gitu ya. Dan T-nya saya ganti jadi periode. Sehingga omega juga bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 pi dibagi dengan periode. Selain pakai theta dibagi dengan T, juga bisa kita pakai 2 pi dibagi dengan periode. Karena periode berhubungan dengan frekuensi, yaitu T sama dengan 1/F, maka T-nya ini bisa kita ganti jadi frekuensi, maka didapatkan omeganya juga sama dengan 2 pi dikali dengan frekuensi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kita ambil contoh di soal yang ini. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan 0,5 pi radian per sekon. Jadi kecepatan sudutnya adalah 0,5 pi radian per sekon. Dalam 1 menit kira-kira benda tersebut berputar berapa kali? Nah, waktu totalnya sama dengan 60 detik. Yang ditanyakan adalah banyaknya putaran. Banyaknya putaran
Banyaknya putaran itu bisa kita nyatakan dalam bentuk periode. Periode kan berarti banyaknya putaran, waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran ya. Atau kita bisa nyatakan dalam frekuensi banyaknya putaran setiap detik. Gitu. Nah, dari persamaan sebelumnya kita punya bahwa dari persamaan kecepatan sudut, kita dapatkan bahwa omega sama dengan 2pi dibagi dengan periode atau 2pi dikali dengan frekuensi. Nah, kalian pilih yang mana? Terserah, mau pakai periode boleh, mau pakai frekuensi juga boleh untuk menyesuaikan soal yang ini. Bapak pilih pakainya yang frekuensi saja, di mana frekuensi itu adalah banyaknya putaran setiap detik. Nah, ini di soal ini mencari sebenarnya banyaknya putaran tadi ya. Karena berputar sebanyak berapa gitu ya. Berarti dia berapa kali berputar. Jadi nyarinya adalah banyaknya putaran. Berarti persamaan omega itu sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi, atau F-nya saya ganti jadi N dibagi dengan T, berarti 2pi dikali dengan N dibagi dengan waktu. Nah, kita masukkan angkanya. Omeganya sama dengan 0,5 pi. Dikali sama dengan 2 pi. Dikali dengan N dibagi waktunya adalah 60 sekon. Maka didapatkan bahwa N-nya sama dengan 0,5 pi dikali dengan 60 ya. Iya. Dibagi dengan 2 pi. Begitu? Dikali N-nya, Pak. Oh iya, udah. N-nya kan yang dicari. Oke, kita kalikan dulu. 0,5 kali 60. 3. 3, betul. Terus pi dibagi dengan pi? 1. 1. Berarti tinggal 3 kali 1 ya, dibagi 2. Berarti banyaknya putarannya sama dengan? 1,5. 1,5 kali putaran. Berarti dengan kecepatan segitu selama 1 menit, dia hanya bisa menempuh 1,5 kali putaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal masih dalam kecepatan sudut ya. Oh, ini ada kecepatan linear. Ini saya belum hapus, lupa. Nah, ini kan saya bilang bahwa tadi kecepatan V-nya masih ada. Kenapa masih ada? Karena sebenarnya partikel merah ini, partikel warna merah ini, sebenarnya pada titik A itu sebenarnya dia pengen bergerak lurus ke sana. Tetapi karena dia ditahan oleh sesuatu gitu ya, ditahan oleh sesuatu atau ada yang menarik si partikel A ini ke dalam pusat lingkarannya gitu ya, sehingga dia pas di titik B dia berubah arah. Gitu. Sama aja kalau kalian analoginya kalau kalian lagi lari lagi lari lurus gitu ya, pengen larinya lurus, tiba-tiba ada yang menarik kalian menarik tangan kalian menuju ke menuju ke orang yang menariknya gitu ya, maka kalian akan berputar gitu, kalian akan bergerak berputar. Atau kalau kalian punya bandul gitu ya, terus bandul punya bandul gitu ya, saya ikatkan bola pada sebuah tali gitu ya, terus saya putar nih, gitu ya. Maka sebenarnya ketika dia berputar gitu ya, yang menahan si bolanya ini supaya dia tetap bergerak berputar kan adalah talinya ya. Kalau talinya tiba-tiba kita putuskan berarti bolanya tuh tiba-tiba meluncur gitu. Nah, ini menunjukkan berarti sebenarnya si bola ini nih cenderung bergeraknya itu pengennya lurus gitu. Pengennya tuh lurus, tetapi karena ada sesuatu yang menahan, yaitu di sini adalah tali, di mana talinya itu selalu menarik si bolanya tadi menuju ke pusat lingkaran. Selalu menarik bolanya menuju ke pusat lingkaran, sehingga pada titik yang lain gitu ya, si bolanya justru berbelok arah gitu ya, menuju ke sana.
Nah, di sini juga dia masih ditarik. Makanya dia bukannya lurus ke sana gitu ya, tetapi dia justru berbelok arah situ. Nah, di setiap titik maka akan muncul seperti itu. Nah, tapi di bagian yang kecepatan linear ini saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya benda ini masih punya kecepatan atau dia punya kecepatan yang cenderung arahnya lurus, di mana kecepatan yang arahnya lurus tadi, kalau di gerak lurus kita sebutnya kecepatannya aja gitu ya. Tetapi kalau di gerak melingkar supaya berbeda dengan kecepatan yang ketika dia bergerak melingkar, kecepatan sudut. Nah, kalau ini kecepatannya untuk dia bergerak lurus. Nah, disebutnya adalah kecepatan linear atau kecepatan yang lurus. Lambangnya masih sama V. Rumusnya juga masih sama, delta S per delta T. Cuman bedanya adalah di sini kecepatan yang menuju arah gerak benda lurus yaitu menyinggung lintasan. Jadi arah dari kecepatan linearnya atau kecepatan pada gerak lurusnya itu selalu berubah, di mana V pada titik A arahnya ke situ tuh menuju ke atas misalkan, sedangkan di titik B dia arahnya agak ke samping ke kiri gitu. Jadi arahnya itu selalu berubah-ubah untuk kecepatan di gerak lurusnya atau arah gerak lurusnya. Di mana lintasannya berbentuk keliling lingkaran atau busur lingkaran. Persamaannya masih sama, yaitu delta S per delta T. Di mana kalau kita masih ingat di slide-slide sebelumnya bahwa S itu sama dengan theta dibagi dengan R. Theta dikali dengan R. Karena theta sama dengan S dibagi dengan R gitu ya. Maka S sama dengan theta dikali dengan R. Dan tetanya itu kalau dia bergerak penuh berarti 360 derajat atau 2 pi dikali dengan R. Maka persamaan delta S ini saya ubah jadi 2 pi R. Pi-nya sama dengan 2 pi R dibagi dengan waktu atau delta T. Nah, karena dia bergerak ketika dia bergerak melingkar itu waktu yang ditempuhnya adalah periode, maka saya ganti T delta T-nya ini jadi periode sehingga persamaannya jadi seperti ini. Delta S sama dengan 2 pi R keliling lingkaran dibagi dengan periode. Karena periode berhubungan dengan frekuensi, maka jadi persamaannya sama dengan 2 pi dikali R dikali dengan frekuensi. Nah, kalau di slide sebelumnya kita lihat bahwa omega itu sama dengan 2 pi dibagi dengan periode atau 2 pi dikali dengan frekuensi. Maka 2 pi dibagi dengan periode ini di sini bisa saya ubah menjadi persamaan lain atau menjadi satuan besaran lain, yaitu besaran kecepatan sudut. Ini nih omega, ini juga omega. Omega ada R-nya gitu ya. Terus di sini omega juga ada R-nya, sehingga antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut mereka saling berhubungan, di mana hubungannya dinyatakan dengan persamaan V sama dengan omega dikali dengan jari-jari. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Oh iya, saya lupa menekankan bahwa di kecepatan linear itu satuannya masih sama dengan di kecepatan pada gerak lurus gitu ya. Yaitu meter per sekon, sedangkan panjang busur atau jaraknya ditempuh dalam satuan sekon, dalam satuan meter, dan waktunya itu dalam satuan sekon. Hanya di kecepatan sudut saja yang berbeda, di mana kecepatan sudut itu satuannya radian per sekon dan posisinya berupa radian. Kita sudah pahami bahwa 1 radian itu sekitar 57,3 derajat. Oke. Contoh soal. Sebuah materi bergerak melingkar, beraturan dengan melakukan 300 putaran setiap menit. Nah, 300 putaran setiap menit merupakan banyaknya kecepatan sudut atau besarnya nilai dari besar kecepatan sudut, yaitu 300 putaran per menit, atau nama lainnya adalah rotation per menit untuk yang bahasa internasionalnya. Tapi ini bukan satuan internasional, ini bukan satuan bakunya. Jari-jarinya adalah 30 cm.
meter. Yang ditanya adalah kecepatan linearnya berapa gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan bahwa hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut itu sama dengan V sama dengan omega dikali dengan R gitu ya. Berarti langsung bisa kita masukkan dong, Pak. Boleh, tetapi nanti satuannya tidak bisa jadi internasional. Kenapa? Karena ini masih per menit loh. Kemudian ini masih sentimeter. Sehingga harus kita ubah dulu satuan dari omeganya menjadi radian per sekon. Ya. Dan sentimeternya harus kita ubah dulu jadi meter. Di mana untuk mengubah satuan omega putaran per menit jadi radian per sekon, itu sama di slide-slide sebelumnya. Nah, yang ini, sorry. Nah, ini. Bukan ya? Putaran yang RPM tadi, ada nggak? Putaran per menit. Oh, ini. Rotation per menit. Oh, berarti nanti kita, ini dari frekuensi ya? Oke. Saya tunjukkan dengan cara yang berbeda berarti. Satu putaran kan sekitar 360 derajat ya? Berarti ini tuh ada 300 kali putaran. Berarti 300 ya, 300 dikali 360 derajat ya? Iya. Ya kan? Per satuannya adalah menit. Berarti diubah jadi sekon. Jadi 60. Nah, 360 derajat saya ubah jadi satuan sudut yaitu pi, yaitu 2 kalinya pi ya. Berarti 300 dikali 2 kali pi dibagi 60. Berarti ini 5 ya? Iya. Berarti sekitar 10 pi radian per sekon. Lalu dari R-nya kita ubah jadi meter. 30 cm berapa meter? 0,3. 0,3 meter. Nah, kalau sudah jadi satuan yang baku atau satuan internasional, maka langsung bisa kita masukkan ke dalam persamaan hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, di mana V sama dengan omega dikali dengan R. Omeganya jadi 10 dikali dengan Pi. R-nya sama dengan 0,3 meter. Berarti V-nya sama dengan 3 pi ya. Pi-nya masih ada, meter per sekon. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Kok nggak enak banget, Pak? Ada pi-nya? Ya boleh. Ini sampai di sini sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya tidak mengubah atau tidak membongkar pi-nya yang ada di atas nih, yang di omeganya ini tidak saya bongkar. Berarti masih pakai sudut gitu ya. Mau dibongkar boleh, pi-nya boleh pakai 3,14 atau pakai 22 per 7. Boleh. Mau dibongkar pi-nya jadi 3,14 atau jadi 22 per 7 juga boleh. Berarti nanti kalian kalikan saja dengan angka 3-nya sekitar 9, sekian gitu ya. Meter per sekon. Tetapi kalau kalau dibongkar, kalau misalkan di pilihan jawaban, kalau misalkan soalnya pilihan berganda atau multiple choice gitu ya, itu bentuk angkanya koma-komaan, tidak ada pi-nya, maka harus kalian bongkar pi-nya jadi 3,14 atau 22 per 7. Tetapi kalau di pilihan jawabannya masih ada pi-nya, ya udah sampai di sini aja cukup. Atau di soal-soal esai gitu ya, kalau soal esai nanti saya meriksanya kalau sampai di sini saja juga cukup. Kalau dibongkar sampai pi-nya jadi 3,14 itu juga nggak apa-apa. Tidak akan mengubah penilaian. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika benda partikel ini berada pada posisi A, gitu ya, sebenarnya dia cenderung bergerak lurus dengan kecepatan v gitu ya, yang arahnya ke situ. Tetapi pas pada posisi B, ketika pada posisi B tiba-tiba arahnya berubah. Kenapa? Karena tadi dia ditarik oleh sesuatu yang menuju ke pusat lingkarannya di sini, yang membuat arah dari kecepatan linearnya atau kecepatan pada
komponen lurusnya gitu ya, itu berubah. Yang harusnya tadinya ke sana gitu ya, tetapi di titik B dia berubah jadinya ke kiri. Nah, sudah kita pelajari bahwa kalau ada perubahan nilai atau perubahan arah dari kecepatan, maka muncul yang namanya percepatan. Nah, di sini yang mengubah arah V ini dari titik A, dari tadinya ke atas gitu ya, ke titik B yang arahnya ke sini gitu ya, itu disebutnya berarti ada nilai percepatan atau muncul yang namanya percepatan. Kenapa? Karena arah dari kecepatannya berubah. Meskipun nanti misalkan nilai dari V-nya itu tidak berubah, misalkan V-nya di sini 5 meter per sekon, di sini juga sama 5 meter per sekon gitu ya. Tetapi kalau arahnya sudah berubah, berarti dia juga punya percepatan. Yang penting arahnya salah satunya itu berubah, maka dia akan memiliki percepatan. Nah, percepatannya ini yang mengubah arah dari kecepatan linear atau kecepatan V-nya tadi, dan arah percepatannya karena percepatan merupakan besaran vektor gitu ya, maka dia juga harus punya arah. Maka percepatannya itu selalu menuju ke pusat dari lingkaran. Arahnya itu selalu menuju ke pusat dari lingkarannya. Ini yang warna merah ini ya. Nah, percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran dan berfungsi untuk mengubah arah dari kecepatan linear disebut percepatan sentripetal. Sentripetal itu berarti menuju ke pusat lingkaran, center, gitu ya. Di mana percepatan sentripetal itu dicari dari persamaan A SP atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat atau kecepatan linear dikuadratkan dibagi dengan jari-jarinya. Karena V itu berhubungan dengan kecepatan sudut, yaitu V sama dengan omega kali R, maka di sini nih jadinya omega dikuadratkan, omega kali R dikuadratkan dibagi dengan R, maka persamaannya sama dengan omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi dengan R, R-nya salah satunya habis, maka jadinya omega kuadrat dikali dengan R. Jadi percepatan sentripetal juga bisa dinyatakan sebagai omega kuadrat dikali dengan R. Di mana percepatan itu satuannya masih sama seperti pada gerak lurus, yaitu adalah meter per sekon kuadrat. Bedanya adalah di kecepatan sudutnya, yaitu satuannya radian per sekon. Pokoknya kalau ada sudut-sudutnya, itu berarti satuannya pakai radian. Tapi kalau linear atau tidak ada sudut-sudutnya, maka satuannya adalah meter. Jarak yang ada sudutnya berarti pakainya radian, tapi kalau tidak ada sudutnya berarti satuannya pakainya meter. Contoh, misalkan suatu titik materi melakukan gerak melingkar beraturan gitu ya. Dan ternyata setiap menit melakukan 300 putaran. Nah, berarti di sini setiap menit dia melakukan 300 putaran. Berarti dia punya 300 putaran per menit. Nah, putaran per menit itu satuan lain dari omega atau kecepatan sudut. Nah, karena dia bukan satuan internasional, maka kita harus ubah 300 kali putaran. Satu putaran itu adalah 2 pi dibagi dengan 60, maka sama dengan 10 pi radian per sekon. Ya. Kemudian jari-jarinya 10 cm. R-nya juga masih dalam bentuk cm, maka harus kita ubah jadi meter, yaitu sekitar 0,1 meter. Yang ditanya adalah nilai percepatan sentripetalnya, di mana percepatan sentripetal bisa dicari dari V kuadrat atau kecepatan linear dikuadratkan dibagi dengan R, atau omega kuadrat dikali dengan R. Nah, karena di sini sudah ada omeganya, maka kita pakai yang omega kuadrat dikali dengan R saja, yaitu ASP atau A sentripetal sama dengan omega kuadrat dikali dengan R, atau 10 pi saya kuadratkan dikali dengan 0,1, yaitu sekitar 100 pi kuadrat dikali dengan 0,1, yaitu sekitar 10
dikali dengan pi kuadrat ya. Iya. Meter per sekon kuadrat. Jangan lupa satuannya. Nah, kalau pi-nya mau dibongkar boleh. Pi-nya jadi 3,14. Gitu ya. Berarti pi kuadrat sekitar berapa tuh? 9,7 sekian ya? Iya. Nah, karena 9,7 sekian berarti mendekati 10. Gitu ya. Ya udah kita tuliskan saja bahwa pi kuadrat itu sama dengan 10 lah ya. Berarti kalau saya masukkan ke dalam persamaan ASP sama dengan 10 dikali dengan 10, yaitu sekitar 100 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau bentuknya angka, tidak ada pi-nya, maka harus kalian bongkar seperti ini. Tetapi kalau ada pi-nya di pilihan jawabannya, maka sampai di sini aja cukup. Tapi kalau soalnya esai atau isian, sampai di sini saja itu sudah cukup. Mengubah dari pi-nya dibongkar jadi 3,14 menjadi seperti ini, tidak akan mengubah penilaian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain punya percepatan sentripetal, pada gerak melingkar, mereka juga atau sebuah benda juga bisa mengalami percepatan yang lainnya, yaitu percepatan sudut dan percepatan tangensial. Tapi saya akan bahas percepatan sudut dulu. Kenapa bisa mengalami percepatan yang lainnya, Pak? Nah, ini terjadi kalau gerakan melingkarnya itu ketika dia bergerak melingkar, itu tidak gerak melingkar beraturan, tetapi berupa gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Ini kalau terjadi GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan, berarti ketika dia bergerak melingkar, itu bisa jadi semakin cepat pas bergerak melingkar atau semakin lambat ketika dia bergerak melingkar. Di mana karena kecepatannya itu ada dua gitu ya. Di gerak melingkar itu kecepatan ada dua, yaitu kecepatan linear dan kecepatan sudut. Maka kalau dia berubah kecepatan ketika dia makin cepat gitu ya atau makin lambat, berarti dia tidak konstan lagi, bukan GMB, bukan gerak melingkar beraturan, tetapi jadi gerak melingkar berubah beraturan. Berarti dia juga mengalami dua kali percepatan. Kenapa? Karena kecepatannya ada dua komponen, yaitu linear dan kecepatan sudut. Nah, di kecepatan sudut itu ketika kecepatan sudutnya berubah, maka dia mengalami yang namanya perubahan kecepatan sudut setiap waktu, di mana perubahan kecepatan itu disebutnya percepatan. Karena kecepatannya merupakan kecepatan sudut, berarti percepatannya jadi percepatan sudut. Lambangnya adalah alfa, di mana alfa didapatkan dari persamaan d omega dibagi dengan d waktu. D ini sebenarnya d ini adalah diferensial atau turunan matematis ya, diferensial. Nah, karena kalian belum mempelajari diferensial atau turunan itu seperti apa, maka alfa ini bisa saya tuliskan juga sebagai delta. Omega dibagi dengan delta T. Delta adalah selisih omega omega akhir dikurangi dengan omega awal, atau omega 2 kurangi omega 1, dibagi dengan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Atau bisa juga omega final kurangi omega inisial gitu ya. Kalau pakai bahasa Inggris. T inisial. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh omega T dikurangi omega 0 dibagi dengan delta T. Kalau delta T cukup segini aja. Itu percepatan. Nah, percepatan sudut, ingat bahwa yang mengubah nilai dari nilai ya ini atau besar. Mengubah nilai atau besar dari kecepatan sudut. Nah, karena ada dua, berarti selain dari percepatan sudut, ada juga percepatan yang mengubah nilai dari kecepatan linear. Mengubah nilai ya, bukan mengubah arahnya, karena arahnya berubah
disebabkan oleh percepatan sentripetal nih. Si V ini nih, V-nya ini yang mengubah arahnya adalah percepatan sentripetal. Sedangkan kalau dia bergerak semakin cepat, berarti selain dia berubah arah, dia juga nilainya berubah, gitu ya. Nah, yang mengubah nilai dari kecepatan linear itu disebutnya adalah percepatan tangensial. Adalah percepatan yang fungsinya mengubah besar dari kecepatan linear atau kecepatan total benda yang arahnya searah dengan garis lingkup lingkaran. Jadi V-nya itu semakin besar atau semakin kecil V-nya. Kalau V-nya semakin besar atau semakin kecil, maka percepatan yang berlaku adalah percepatan tangensial. Dicari dari percepatan sudut dikali dengan jari-jari. Kenapa ini? Karena kecepatan omega kan kalau kecepatan linear itu sama dengan omega dikali dengan r, itu sama nih. Percepatan tangensial ini yang bekerja pada arah linear juga, ya tinggal percepatan sudutnya aja dikali dengan r. Kecepatan linear adalah kecepatan sudut kali r. Percepatan linear atau percepatan tangensial namanya adalah percepatan sudut dikali dengan jari-jari. Nah, kalau kalian lihat di sini di gambar gitu ya, ada dua percepatan yang bekerja pada satu buah benda, di mana ada percepatan yang mengubah arah, yaitu arahnya menuju ke dalam atau disebutnya sebagai percepatan sentripetal gitu ya. Dan ada yang mengubah dari nilai atau besarnya kecepatan linear atau V. Namanya adalah percepatan tangensial gitu ya. Nah, percepatan tangensial dan percepatan percepatan sentripetal, saya ulangi. Percepatan tangensial dan percepatan sentripetal dua-duanya merupakan besaran vektor. Sehingga kalau mereka bekerja pada satu benda, berarti bisa kita cari total dari dua vektor ini. Di mana total dari dua vektor tersebut atau percepatan total dari keduanya merupakan resultan vektor dari percepatan tangensial dan sentripetal. Kalau kalian masih ingat, resultan vektor berarti merupakan penjumlahan vektor. Ya. Karena antara percepatan tangensial dan percepatan sentripetal itu saling tegak lurus gitu ya. Ini percepatan tangensial arahnya ke sana, percepatan sentripetal arahnya ke situ. Mereka saling tegak lurus. Maka persamaan resultannya menjadi seperti ini. Harusnya kan untuk mencari resultan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2A dikali B dikali dengan cos dari alfa atau cos dari sudutnya. Tetapi karena antara A dengan B atau percepatan tangensial dengan percepatan sentripetal ini sudutnya adalah 90 derajat, di mana cos alfanya sama dengan cos 90 derajat, dan cos 90 derajat itu nilainya sama dengan 0. Berarti bagian ini jadi 0, maka sisanya tinggal R sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Di mana A-nya adalah percepatan tangensial dan B-nya adalah percepatan sentripetal dikuadratkan. Berarti jadinya persamaannya sama dengan A total atau A radial sama dengan akar percepatan tangensial kuadrat ditambah dengan percepatan sentripetal kuadrat. Tiga-tiganya adalah besaran percepatan, maka tiga-tiganya juga memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon kuadrat. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya pertemuan kita, sudah selesai ternyata. Sepertinya pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Nah, supaya sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, tolong aktifkan kameranya untuk bisa saya screenshot.
Ya, yang nggak bisa buka kamera juga nggak apa-apa. Oke, saya capture ya. Oke, terima kasih. Silahkan ditutup kembali kameranya. Oke, pertemuan hari ini tidak akan ada tugas. Saya akan berikan tugas setelah pembahasan berikutnya, yaitu tentang penerapan teknologi di gerak melingkar, yaitu di pertemuan berikutnya. Nah, tetapi bagian rekaman hari ini dan PPT untuk hari ini akan saya tetap upload ke LMS. Nanti kalian bisa cek di LMS. Apalagi ya? Oh ya, mengenai tugas, kalau ada yang tugas yang sebelumnya yang tentang gerak parabola, kalau ada yang merasa belum mengumpulkan, itu tolong segera hubungi saya supaya bisa mengupload tugasnya ke LMS. Kalau nggak tahu udah ngerjain apa belum, cek LMS-nya. Kalau di situ belum terupload sesuatu, maka belum mengumpulkan berarti. Oke, kayaknya kita akhiri pertemuan kita hari ini karena sekarang zuhurnya itu 11.30-an ya. Jadi Bapak mau siap-siap untuk sholat Jumat. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.